Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasliatul Hamidah, NIM 2021111049 dari kelas HKIB. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang perkembangan ilmu pengetahuan. Perkembangan ilmu pengetahuan ini terjadi dari 4 periode. Yang pertama, periode Yunani kuno. Yang kedua adalah periode Islam. Yang ketiga adalah masa Renaissance dan modern. Dan yang keempat adalah periode kontemporer. Yang pertama adalah periode Yunani kuno. Zaman ini berlangsung dari abad ke-6 sebelum Masehi sampai dengan sekitar abad 6 Masehi. Zaman ini menggunakan sikap yang senang menyelidiki sesuatu secara kritis dan tidak menerima pengalaman yang didasarkan pada sikap menerima begitu saja. Sehingga pada zaman ini filsafat tumbuh dengan subur. Kemudian dari tokoh-tokoh dari ilmuwan terkemukanya, itu ada 5 tokoh. Yang pertama adalah Thales, yang kedua adalah Pythagoras, yang ketiga adalah Socrates, yang keempat adalah Plato, dan yang terakhir adalah Aristoteles. Langsung ke pembahasan dari tokoh-tokohnya. Yang pertama adalah Thales. Thales menggebrak cara berpikir mitologis masyarakat Yunani dalam menjelaskan segala sesuatu. Sebagai saudagar filosof, Thales gemar melakukan rihlah. Thales juga merupakan filsuf pertama sebelum masa Socrates. Menurutnya, zat utama yang menjadi dasar segala materi adalah air. Kemudian yang kedua adalah Pythagoras. Pythagoras ini lahir di Samos, tetapi kemudian berada di Kroton. Ia adalah seorang matematikawan dan filsuf Yunani yang paling dikenal melalui teoremanya. Dikenal sebagai bapak bilangan, dan salah satu dari peninggalan Pythagoras yang paling terkenal adalah teorema Pythagoras. Kemudian yang ketiga adalah Socrates. Socrates ini lahir di Athena dan merupakan generasi pertama dari 3 ahli filsafat besar dari Yunani, yaitu Socrates, Plato, dan Aristoteles. Sumbangsih dari Socrates ini yang terpenting bagi pemikiran Barat adalah metode penyelidikannya, yang dikenal sebagai metode Elenkos, yang banyak diterapkan untuk menguji konsep moral yang pokok. Maka Socrates ini dikenal sebagai bapak dan sumber etika atau filsafat moral dan juga filsafat secara umum. Kemudian yang keempat itu adalah Plato. Ia adalah murid dari Socrates dan guru dari Aristoteles. Karyanya yang paling terkenal adalah Republik atau Politeia, di mana ia menguraikan garis besar pandangannya pada keadaan ideal. Sumbangsih dari Plato yang terpenting adalah ilmunya mengenai ide. Plato adalah seorang filsuf earlist atau paling tua yang tulisan-tulisannya masih menghiasi dunia akademisi hingga saat ini. Karya Timaeus merupakan karya yang sangat berpengaruh di zaman sebelumnya. Dalam karya ini pun, ia membuat garis besar suatu kosmogoni yang meliputi teori musik yang ditinjau dari sudut perimbangan dan teori-teori fisika dan fisiologi yang diterima pada saat itu. Kemudian yang terakhir itu adalah Aristoteles. Aristoteles ini adalah seorang filsuf Yunani, murid dari Plato dan guru dari Alexander yang Agung. Ia memberikan kontribusi di bidang metafisika, fisika, etika, politik, ilmu kedokteran, dan ilmu alam. Logika Aristoteles adalah suatu sistem berpikir deduktif yang bahkan sampai saat ini masih dianggap sebagai dasar dari setiap pelajaran tentang logika formal. Masa keemasan keilmuan bangsa Yunani terjadi pada masa Aristoteles atau 384 sampai 322 sebelum Masehi. Ia berhasil menemukan pemecahan persoalan-persoalan besar filsafat yang dipersatukannya dalam satu sistem, yakni logika, matematika, fisika, dan metafisika. Kemudian yang kedua ini adalah periode Islam. Menurut Harun Nasution, keilmuan berkembang pada zaman Islam klasik atau 650 sampai 1250 Masehi. Keilmuan ini dipengaruhi oleh persepsi tentang bagaimana tingginya kedudukan akal seperti yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Persepsi ini bertemu dengan persepsi yang sama dari Yunani melalui filsafat dan sains Yunani yang berada di kota-kota pusat peradaban Yunani di dunia Islam zaman klasik, seperti Alexandria atau Mesir, Jundishapur atau Irak, Antakya atau Syria, dan Bactra atau Persia. Kemudian sekitar abad ke-6 sampai 7 Masehi, obor kemajuan ilmu pengetahuan berada di pangkuan peradaban Islam. Di antara ilmuwan yang muncul adalah Rhazes atau kita sebut dengan Ar-Razi mengarang suatu ensiklopedia ilmu kedokteran dengan judul Continence.
Kemudian Ibnu Sina menulis buku-buku kedokteran atau Al-Qanun Al-Fitib yang menjadi standar dan ilmu kedokteran di Eropa. Al-Khwarizmi atau Algoritmus menyusun buku aljabar pada tahun 825 Masehi yang menjadi buku standar beberapa abad di Eropa. Kemudian Al-Idris telah membuat 70 peta dari daerah yang dikenal pada masa itu untuk disampaikan kepada Raja Bokir II dari kerajaan Sisilia. Kemudian tokoh yang menekuni logika dan filsafat ini ada Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina atau Avicenna, Al-Ghazali, Ibnu Jah, Ibnu Tufail, dan Ibnu Rushd atau yang kita kenal dengan Averroes. Al-Kindi ini berjasa membuat filsafat dan ilmu Yunani dapat diakses dan membangun fondasi filsafat dalam Islam dari sumber-sumber yang jarang dan sulit, yang sebagian di antaranya kemudian diteruskan dan dikembangkan oleh Al-Farabi. Menurut Bertrand Russell, Ibnu Rushd lebih terkenal dalam filsafat Kristen daripada filsafat Islam. Dalam filsafat Islam, dia sudah berakhir, dalam filsafat Kristen, dia baru lahir. Kemudian pengaruhnya di Eropa sangat besar, bukan hanya terdapat para skolastik, tetapi juga pada sebagian besar pemikir-pemikir bebas non-profesional yang menentang keabadian atau disebut Averroes. Rasionalisme Ibnu Rushd inilah yang mengilhami orang Barat pada abad pertengahan dan mulai membangun kembali peradaban mereka yang sudah terpuruk berabad-abad lamanya, yang terwujud dengan lahirnya zaman pencerahan. Kemudian yang ketiga ini adalah masa Renaissance dan modern. Michel atau sejarawan terkenal adalah seorang pertama yang menggunakan istilah Renaissance. Renaissance ini adalah periode perkembangan peradaban yang terletak di ujung atau sudah abad ke-8 sampai muncul abad modern. Ciri utama Renaissance yaitu humanisme, individualisme, sekularisme, empirisisme, dan rasionalisme. Berkembangnya pemikiran Yunani di Eropa kali ini adalah melalui terjemahan-terjemahan Arab yang dipelajari dan kemudian diterjemahkan kembali ke dalam bahasa Latin. Gerakan-gerakan kebangkitan kembali kebudayaan Yunani klasik atau Renaissance pada abad ke-14 Masehi, rasionalisme pada abad ke-17 Masehi, dan pencerahan atau Aufklärung pada abad ke-18 Masehi. Kemudian yang keempat ini adalah periode kontemporer atau periode terakhir. Zaman ini bermula dari abad 20 Masehi dan masih berlangsung hingga saat ini. Zaman ini ditandai dengan adanya teknologi canggih dan spesialisasi ilmu-ilmu yang semakin tajam dan mendalam. Pada zaman ini, bidang fisika menempati kedudukan paling tinggi dan banyak dibicarakan oleh para filsuf. Fisikawan yang paling terkenal pada abad ke-20 adalah Albert Einstein. Pada zaman ini juga melihat integrasi fisika dan kimia, pada zaman ini juga disebut dengan sains besar. Selain kimia dan fisika, teknologi komunikasi dan informasi berkembang pesat pada zaman ini. Beberapa penemuan teknologi yang merubah warna dunia yaitu adalah listrik, elektronika, robotika atau mesin produksi dan mesin pertanian, TV dan radio, teknologi nuklir, mesin transportasi, komputer, internet, pesawat terbang, dan telepon seluler. Baiklah, itulah adalah presentasi dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.